Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah, selayaknya untuk senantiasa kita haturkan atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan, terutama di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang saya hormati saudara saya pemateri pertama Dr. Gus Abdul Hamid, begitu sapaan Gus ya. Pak Rektor belum bergabung dengan kita barangkali. Saya hormati. Kemudian Ibu Dr. Fitri Sumayanti masih bersama kita, Wakil Dekan 3 yang luar biasa telah membimbing adik-adik mahasiswa, dan para mahasiswaku yang dicintai, yang telah menginisiasi dan mempersiapkan webinar ini. Terima kasih sebelumnya saya diberikan kepercayaan untuk ikut berbicara dalam sesi webinar pagi ini dalam tema narasi dakwah moderat di tengah generasi milenial. Ada dua hal yang menjadi stressing kita dalam tema ini bagi saya adalah dakwah moderat dan generasi milenial. Tadi pemateri pertama sudah menjelaskan dengan sangat detail, sangat rinci tentang media dakwah dan seterusnya. Saya mungkin akan mengambil porsi dan kebetulan pilihan saya pada porsi yang agak berbeda barangkali dengan pendekatan saya di komunikasi, penyiaran, dan antar budaya sebenarnya. Saya lebih konsen ke situ. Dakwah moderat dan generasi milenial. Dakwah itu sebenarnya ada dua kewajiban itu. Ada dakwah sebagai kewajiban individu, dakwah sebagai kewajiban fardiyah setiap kita, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sampaikan olehmu walaupun satu ayat misalnya. Itu adalah terminologi narasi bahwa dakwah menjadi kewajiban kita, siapapun kita, walaupun hanya satu ayat, satu hal kebaikan yang bisa kita lakukan, itu adalah kewajiban kita untuk berbagi dengan orang lain dalam konteks dakwah fardiyah. Tapi sebenarnya kita juga punya tanggung jawab dakwah komunitas atau dakwah profesional, dakwah kelompok. Nah, dakwah inilah yang disinyalir dalam Al-Quran, misalnya di Ali Imran 104-110. Sebagian dari kita mesti ada yang menggeluti dakwah secara profesional. Apa dakwah secara profesional? Dakwah yang dilakukan dengan prinsip-prinsip perhitungan yang benar. Nah, salah satunya adalah bagaimana memulai dakwah itu dengan pentingnya kita memahami sasaran dakwah. Nah, hari ini saya ingin memulai diskusi pemaparan pada hari ini dalam konteks memahami sasaran dakwah. Panitia memberikan kita generasi milenial sebagai sasaran dakwah. Nah, dengan memahami sasaran dakwah, maka dari situ nanti semestinya seorang dai bisa merencanakan materinya, merencanakan pendekatan, strategi, metode dakwah, dan sebagainya, termasuk media-media dakwah apa yang harus digunakan. Tadi sudah banyak pilihan yang disampaikan oleh Gus Abdullah Hamid. Oke. Pertanyaan saya adalah, siapa sebenarnya generasi milenial itu? Kita bisa mencari banyak informasi tentang pertanyaan ini, siapa generasi milenial? Pilihan generasi itu oleh sosial Amerika misalnya ada banyak, mulai dari generasi tradisionalis masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, sampai generasi baby boomers itu tahun 46, 64, ya ini kebanyakan dari orang-orang tua kita sekarang misalnya. Kemudian generasi X yang diklasifikasikan dalam kelahiran periode 65-80. Nah, kemudian generasi milenial periode kelahiran 81-94 dengan karakteristik
work-life balance itu lebih mementingkan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Itu sebagai ciri khas dan beberapa ciri khas lain semua generasi ini punya. Kemudian generasi Z yang diklasifikasikan dalam periode kelahiran 95-2010 misalnya, dan terakhir adalah generasi Alpha di atas 2010 sampai sekarang. Semua generasi ini dalam peta generasi kita, dia punya karakteristik yang saling berbeda misalnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi pada dalam rangka mengenal sasaran dakwah kita generasi milenial sekarang adalah siapa sebenarnya generasi milenial itu? Di pertanyaan paling bawah, who's millennial generation. Kalau ikut dalam peta ini, maka dia ada di nomor 4, milenial itu. Nah, apakah hanya itu generasi milenial? Nah, saya coba merangkumnya bahwa sesungguhnya bagi saya generasi milenial adalah generasi yang melingkupi periode 4, 5, dan 6. Generasi Y, generasi Z, dan generasi X. Dari mana? Saya coba combine-kan dengan era dalam teknologi informasi komunikasi, classification teknologi komunikasi era itu. Nah, dalam era komunikasi kita bisa melihat bahwa perkembangan komunikasi yang dimulai dengan era komunikasi tulis, misal the writing era of communication, era komunikasi tulis yang dimulai pada masa bangsa Sumeria menemukan tablet dari tanah untuk menulis sebagai media komunikasi, the writing era of communication. Kemudian berikutnya adalah era the printing of communication, atau the printing era of communication, era komunikasi melalui media cetak yang ditandai dengan penemuan media cetak pertama kali oleh Gutenberg, ya, oleh Gutenberg di Jerman. Nah, dalam masa berikutnya kita beralih pada era telecommunication era komunikasi jarak jauh ketika ditemukan perangkat telepon, telegraf, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah interaction communication era, masuk pada komunikasi interaksi era. Jadi interaksi komunikasi jarak jauh tidak lagi satu arah, tetapi sudah ada interaksi komunikasi ketika ditemukan alat-alat komputerisasi, video pita, mikroprosesor, videotek, dan sebagainya. Nah, barulah setelah itu di tahun 1979-1980 kita memasuki yang namanya millennium era. Millennium era di mana komunikasi sudah berlangsung di cyberspace, di dunia maya, dan melalui jaringan internet, cyberspace atau komunikasi maya atau internet. Nah, disinilah saya melihat bahwa sesungguhnya era milenium itu sama persis dengan klasifikasi generasi kelahiran tadi di 80-81 sebagai awal dari cyberspace, komunikasi massa, dan internet sampai hari ini. Karena itu saya bisa mengatakan atau kita harus sepakati ketika kita bicara hari ini tentang generasi milenial adalah generasi dalam era kelahiran Y, Z, dan Alpha, atau dalam era komunikasi tadi, komunikasi era milenium, cyberspace, komunikasi massa, dan internet. Nah, apa karakteristiknya? Tadi pemateri pertama sudah menjelaskan sebenarnya, tapi saya coba untuk melihat sekilas tadi. Saya tidak akan jelaskan satu persatu bahwa generasi milenial itu yang dari Y, Z, dan Alpha itu sesungguhnya mempunyai karakteristik, ada 8 karakteristik ini. Mereka dapat mengerjakan beragam hal yang secara bersamaan, multitasking itu. Kemudian sangat akrab dengan teknologi, bahkan kecanduan dengan teknologi komunikasi. Mereka memiliki sifat yang terbuka, memiliki jiwa yang terbuka terhadap hal-hal baru, bahkan punya keinginan selalu mencoba hal-hal yang baru. Nah, kita bisa bayangkan nanti kalau karakter ini seperti apa harus dihadapi dengan dakwah yang kita lakukan. Mereka lebih suka media-media yang bersifat audiovisual ketimbang teks atau tulisan. Nah, tadi pemerhati pertama memberikan kita peta begitu kecilnya kecenderungan pengguna media kita untuk membaca, kecil sekali. Nah, ini memang karakter dari millennium era atau generasi milenial hari ini.
Karena itu tentu saja ini menjadi pertimbangan kita dalam berdakwah. Kalau mereka kurang dalam membaca teks tulisan, maka sebaiknya dakwah dilakukan dalam bentuk yang lain, yang audiovisual. Kemudian ya kreatif, inovasi, kritis, dan kolaboratif itu menjadi ciri bagi generasi-generasi milenial. Nah kalau gitu maka dakwah mesti ikut dalam konteks dikemas secara kreatif. Jangan lagi dakwah yang monoton, dakwah yang konvensional. Dakwah harus dimusnahkan kreatif supaya menarik pada generasi milenial. Ada inovasi-inovasi baru yang harus dibangun dalam konteks dakwah supaya dakwah itu dilihat oleh para generasi milenial. Kritis, dakwah tidak lagi saatnya untuk sekedar misalnya memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya dogmatis, yang ya dakwah konvensional lah kira-kira. Harus dakwah yang kritis, dakwah yang sesuai dengan persoalan hidup yang dihadapi oleh generasi-generasi hari ini. Jangan lagi dakwah melulu nanti kehidupan di akhirat misalnya. Apa-apa nanti mati, apa-apa nanti alam kubur, apa-apa lagi nanti harus surga dan neraka di sana. Jangan, tetapi dakwah harus kritis, mengkritisi terhadap persoalan yang dihadapi hari ini. Maka kalau Nabi mengatakan al-mazratu dunia mazratul akhirat. Jadi jangan hanya mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Tapi kejarlah dunia, kritislah untuk kehidupan dunia untuk meraih kehidupan di akhirat. Kolaborasi penting, bahwa dakwah tidak bisa dilakukan secara bersendirian. Dakwah harus dilakukan secara bersama-sama, menghimpun kekuatan jamaah dan jamiah untuk apalagi menghadapi generasi milenial yang tadi mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan karakteristik yang luar biasa. Oke. Nah, apa masalah pada generasi atau era milenial generasi kita, ya generasi Y, Z, dan Alpha tadi? Saya coba melihat ini evaluasi buat kita bersama bahwa ada survei dari Wahid Foundation yang mengatakan menemukan bahwa 86% aktivis Rohis di tingkat SMA ingin berjihad ke Suriah misalnya. Mereka banyak terpapar informasi keagamaan yang penuh kecurigaan, kebencian, cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak warga negara terhadap kelompok lain yang tidak disukai. Nah, ini luar biasa, tingkat SMA. Mereka sudah dimasuki oleh pesan-pesan dakwah yang begitu keras. Survei Pusat Studi Islam dan Transformasi Sosial UIN Sunan Kalijaga menemukan bahwa generasi muda lebih nyaman mencari pembelajaran keagamaan melalui media online dan model pembelajaran di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas ya, sebagian dari mereka lebih mengidolakan atau lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh ustadz di media sosial ketimbang gurunya di kelas. Ini sesuatu yang luar biasa, fenomena yang luar biasa bahwa media menjadi daya tarik. Siapa yang menguasai media hari ini, maka mereka punya peluang untuk menguasai generasi-generasi muda kita, generasi milenial kita. Dan itu sekali lagi, maka media menjadi penting untuk kita kuasai. Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta juga menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Tadi siswa, 2 survei itu siswa. Sekarang survei yang 3 justru seiring dengan persoalan itu terjadi juga pada gurunya, guru-guru agama Islam. PPI menemukan 10,1% guru muslim punya opini sangat intoleran secara implisit. Tidak jelas memang implisit, tapi terbaca intoleransinya. Dan 53,06% memiliki opini yang intoleran secara eksplisit. Jadi 1 implisit, 2 eksplisit ya. Nah, selain itu 6,3% guru muslim memiliki opini yang sangat intoleran dan 50% guru memiliki opini intoleran secara eksplisit. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sekolah dari siswanya sampai gurunya ini menjadi tantangan kita untuk bicara moderasi Islam nanti. Nah, terakhir survei dari Parke Foundation tahun 2017 bahwa anak-anak menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak remaja kita, generasi milenial kita lebih
mementingkan komitmen yang besar mereka terhadap paham keagamaan. Nah, kita bisa bayangkan, kalau informasi-informasi keagamaan, dakwah yang mereka terima dalam seperti survei sebelumnya, dan ini menjadi komitmen mereka dalam kehidupan, maka inilah yang terjadi dengan perilaku-perilaku remaja kita yang terlibat dalam aksi-aksi radikal ekstrim hari ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang patut untuk kita pahami dan kita sadari bersama dalam konteks dakwah. Nah, inilah yang menurut saya yang menjadi lahan bagi pentingnya narasi dakwah moderat yang kita bicarakan pagi ini. Nah, mengapa narasi dakwah moderat? Pertanyaan saya adalah, mengapa narasi dakwah moderat menjadi penting untuk kita perjuangkan hari ini? Pertama, menurut saya bahwa substansi dasar dari ajaran Islam itu sesungguhnya adalah moderat. Kita bisa lihat dalam banyak ayat Al-Quran. Saya ambil contoh saja misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya tentang dialog kosmis penciptaan Adam, ya. Kemudian 143 tentang ayat moderasi itu 256 tentang agama tidak dipaksakan, dan Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Semua ini adalah substansi moderasi dalam ajaran Islam. Saya beri contoh sederhana saja di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Itu kan bicara tentang ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk menjadikan manusia Adam sebagai khalifah di bumi. Dengan kekuasaan mutlak Allah, ini yang saya selalu pertanyakan kepada mahasiswa komunikasi ketika memulai kuliah awal semester biasanya. Saya selalu pertanyakan, kira-kira apa pentingnya Allah memberikan pemahaman itu kepada malaikat? Apakah Allah butuh dengan persetujuan malaikat untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi dengan kuasa Allah? Tentu saja tidak. Allah tidak perlu dengan persetujuan atau tidak setujunya para malaikat, bahkan iblis itu. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah ingin mengajarkan kepada kita, kepada manusia, bahwa pentingnya dialogis, komunikasi dialogis, komunikasi yang mencerahkan, komunikasi yang membangun kesadaran bersama sebelum mengambil sikap persetujuan atau penolakan. Inilah sikap moderasi yang dibangun dalam ajaran Islam. Bahwa dialogis itu perlu, komunikasi itu perlu, penyadaran bersama itu perlu untuk mengambil sikap yang benar. Nah, apalagi di ayat yang lain tentang kehadiran manusia sebagai saksi, Rasulullah sebagai saksi terhadap kebenaran di 143, La ikraha fiddin di 256, kemudian Al-Kahfi 29, famansa falyak yu'min famansa falyakfur, barang siapa yang mau beriman, barang siapa yang mau kufur ya silakan, yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufurlah, tapi ingatlah Allah siapkan bagi orang yang beriman ini, bagi orang yang kufur ini. Bentuk moderasi yang luar biasa diajarkan dalam Islam. Yang kedua, mengapa narasi moderat itu penting? Ya tentu saja adalah karena adanya pemahaman-pemahaman atau perilaku keagamaan yang ekstremis di tengah kita hari ini. Ya, pemahaman-pemahaman yang radikal ekstrim. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat misalnya. Paling tidak ada 12 item dari ajaran radikal ekstrim yang sering kali kita lihat hari ini. Misalnya orang yang tidak kenal dengan khilafiyah, orang tidak boleh berbeda. Apakah iya bahwa dalam Islam tidak boleh berbeda? Kemudian bias dalam memandang sesuatu, eksklusif. Eksklusif itu artinya ya kebenaran hanya milik dirinya, tidak ada kebenaran milik orang lain. Apa iya? Siapa sebenarnya pemilik kebenaran? Apakah layak bahwa kebenaran itu hanya milik kita, bukan milik orang lain? Bukankah kita ini semua adalah pencari kebenaran? Dan kebenaran sesungguhnya adalah milik Allah misalnya. Pengkultusan individu sampai ke 10 memusuhi kafir bahkan takfiri. Ini poin-poin ini, adanya pemahaman-pemahaman seperti ini membuat pentingnya narasi moderat untuk kita ambil hari ini. Dan yang ketiga, mengapa narasi moderat penting menurut saya adalah karena realitas perbedaan. Konteks Indonesia, konteks masyarakat kita, bangsa kita yang sangat plural dari sisi budaya,
dari sisi etnik sangat beragam, dari sisi keagamaan, berbeda agama dan sebagainya, adalah realitas-realitas yang tidak bisa kita hindari, realitas perbedaan. Nah, karena itu maka moderasi, paham narasi moderat, paham-paham keagamaan yang moderasi menjadi penting. Nah, saya ambil dua contoh dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 misalnya, soal perbedaan. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan sesungguhnya pada setiap umat, pada setiap generasi itu ada saja jalan dan petunjuk bagi mereka. Walau sa'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Dan jikalau Allah berkehendak menjadikan kita manusia itu umat yang satu, maka itu perkara yang mudah bagi Allah. Tidak ada masalah dengan kuasa Allah kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah tidak berkehendak. Untuk apa? Karena Allah menginginkan kita berbeda, Allah menginginkan kita punya jalan masing-masing, yang dengan jalan masing-masing dan perbedaan itulah kita akan senantiasa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Itu di Al-Maidah. Di Al-Hujarat misalnya, Al-Hujarat ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian untuk apa? Lita'arafu. Lita'arafu itu adalah komunikasi. Lita'arafu itu adalah kemampuan untuk memahami. Lita'arafu adalah kemampuan untuk saling mengerti satu sama lain. Karena saling mengerti satu sama lain, maka selayaknya kita untuk tidak anti terhadap perbedaan siapapun kita. Tidak anti terhadap orang yang berbeda. Justru tidak nikmat kalau hidup ini tidak berbeda. Nah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di ayat itu? Orang yang bertakwa dalam ayat itu adalah orang yang dita'arafu. Orang yang mampu untuk saling mengenal, orang yang mampu untuk saling bertoleransi terhadap perbedaan, orang yang mampu untuk saling memelihara kebersamaan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itu konteks realitas perbedaan. Karena itu maka tiga alasan inilah yang menurut saya pentingnya narasi moderat diambil alih dalam dakwah kita di era milenial. Nah, apa karakteristik narasi dakwah yang harus kita bangun? Saya coba lihat dari sisi kontennya, misalnya narasi dakwah moderat itu mesti berlandaskan pada kepentingan memahami realitas yang ada, kontekstual. Itu yang saya sebut di awal tadi, bahwa dakwah moderat harus mengambil peran dalam nasihat-nasihat terhadap realitas yang memang dihadapi oleh generasi milenial. Jangan melulu nanti kehidupan setelah mati, dakwah harus kehidupan di akhirat, dakwah harus kehidupan yang jauh di sana, dakwah yang jauh dari realitas yang dihadapi. Jangan, tetapi realitas hari ini, apa yang dihadapi oleh para generasi milenial kita. Yang kedua, dakwah harus dibangun dari pemahaman fikih-fikih prioritas. Tadi pemateri pertama sudah menyebutkan diantaranya, misalnya harus dengan pemahaman Islam yang benar, dengan sanad-sanad yang benar, rujukan yang benar, tentu saja bukan rujukan nanti pada kiai Google, browsing Google dan seterusnya. Itu bagian yang harus kita pahami dalam konteks narasi dakwah moderat. Kemudian mengedepankan prinsip beragama itu mudah. Jadi yassiru wala tu'assiru, mudah dan jangan menyusahkan, kan itu prinsip dalam beragama. Jadi upayakan bahwa agama itu mudah, menyenangkan, sesuatu yang membantu kita dalam menata hidup menjadi lebih baik, lebih sukses. Itu harus menjadi prinsip dalam narasi dakwah moderat. Kemudian pemahaman keagamaan secara komprehensif, menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Nah, ini yang bahaya, karena seringkali misalnya kita melihat dakwah yang separuh-separuh itu. Dalam contoh saja misalnya yang sering menjadi kendala dalam dakwah moderasi kita adalah makna jihad yang hanya dipahami sebagai berperang dan mengangkat senjata, padahal jihad tidak seperti itu. Apapun Anda mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah itu juga bagian dari jihad sebenarnya. Kalau itu dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan niat karena Allah, belajar dengan sungguh-sungguh niat karena Allah, maka itu bagian dari jihad.
dan insya Allah akan ditolong oleh Allah orang yang berjihad. Jadi jihad bukan hanya perang dan mengangkat senjata. Narasi dakwah yang berlandaskan pada prinsip toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Nah tadi Quran surah Al-Maidah 48, surah Al-Hujarat 13 itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus toleran, terbuka, dan menghargai secara perbedaan. Karena perbedaan adalah sunnatullah, perbedaan adalah diciptakan untuk fastabiqul khairat itu. Narasi dakwah yang berlandaskan pada konsep sunnatullah. Sesuatu ada tahapan, sesuatu ada prosesnya. Tidak ada dakwah tidak ada kehidupan yang sekali jadi dan selesai. Kita ingat betul bagaimana Nabi mengajarkan kita tentang khamar misalnya. Nabi mengatakan, Allah mengajarkan Nabi untuk mendakwahkan tentang khamar, maka yang pertama kali disampaikan adalah tentang manfaat dan mudarat. Yas'alunaka 'anil khamr. Wahai Nabi, ketika ada orang bertanya kepadamu tentang khamar, maka qul fihi ma ismun kabirun. Katakanlah bahwa sesungguhnya pada khamar itu ada mudarat yang besar, manfaatnya kecil pada khamar. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu barulah beranjak pada narasi yang berikutnya, misalnya innamal khamru wal maisiru min azlamu min syaitan. Sesungguhnya khamar itu adalah haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, daging babi, dan sembelihan itu adalah haram. Dan tinggalkan, karena itu perbuatan setan. Nah, itu tahap yang kedua. Tahap berikutnya barulah la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau Anda sedang mabuk. Tidak mungkin sholat orang yang sedang mabuk. Dan sholat tidak akan diterima oleh Allah bagi orang yang sedang mabuk. Karena khamar salah satunya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dibangun dalam dakwah. Wali Songo, dakwah-dakwah Nusantara yang dilakukan oleh para wali Songo kita menunjukkan bahwa mereka sangat paham dengan proses dakwah yang bertahap dan berproses ini. Narasi dakwah yang mengedepankan konsep rahmatan lil alamin, yang menyejukkan, memberikan ketenangan dan ketentraman bagi sekalian alam. Bukan dakwah-dakwah yang membuat resah, yang memprovokasi, yang mengancam, yang membuat orang tidak tenang. Sebaliknya ya. Narasi dakwah yang bersifat pertengahan, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Sebagai khairul ummah, ini mesti menjadi narasi penting dalam dakwah moderat kita. Kemudian pembinaan dan peningkatan kualitas kerebangan umat, bukan penghakiman. Ini sekali lagi narasi dakwah moderat menjadi penting, bahwa banyak misalnya sekarang pendakwah-pendakwah kita yang bahkan bukan pendakwah, siapapun itu, yang seringkali menjadi hakim yang justru terkadang yang dalam bahasa saya mengambil peran Allah di situ. Misalnya sedikit orang salah langsung diklaim Anda kafir. Sedikit orang salah langsung diklaim Anda akan masuk neraka dan seterusnya. Ini penghakiman. Siapa sebenarnya yang punya hak untuk mengatakan orang itu kafir atau tidak, orang itu masuk surga atau orang itu masuk neraka? Sama sekali bukan kita. Tetapi itu adalah hak Allah. Yang harus kita lakukan adalah bina pemahaman keagamaan, tingkatkan pemahaman keagamaan yang lebih baik pada umat. Jadi bukan justifikasi. Itu narasi moderat. Narasi dakwah yang mengajarkan pentingnya membangun keseimbangan dalam hidup. Nah, ini sekali lagi, keseimbangan dalam hidup. Jadi kehidupan kita, memang kehidupan abadi itu adalah akhirat. Tetapi dunia tidak boleh kita tinggalkan. Al-Qasas 77 jelas mengatakan bahwa silakan kita mencari untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan pernah kita lupakan kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, keseimbangan ini harus menjadi narasi utama dalam dakwah moderasi kita. Kemudian ya, Indonesia tidak akan lepas dari 4 mazhab itu yang harus kita ajarkan sebagai bagian dari narasi dakwah. Jika tidak dalam 4 mazhab, maka sesungguhnya ini menjadi tantangan bagi narasi dakwah moderat di tanah air. Terakhir adalah pengalaman beragama masyarakat Indonesia. Ini sangat penting, bahwa kita Islamnya orang Indonesia. Kita beragamanya orang Indonesia, bukan orang Timur Tengah, bukan orang Eropa. Karena itu pengamalan
keberagamaan masyarakat Indonesia menjadi penting. Pancasila bagian dari penerimaan masyarakat agama terhadap konstitusi negara Islam Indonesia. Jangan pernah bandingkan itu dengan masyarakat Muslim di Timur Tengah atau dimanapun. Ini pengalaman beragama masyarakat Indonesia yang mesti menjadi poin penting dalam mengedepankan narasi dakwah moderat. Nah, inilah narasi yang penting kita viralkan, yang penting kita ramaikan di media-media internet, di media online, media virtual, media sosial yang harus kita kemas dengan kreatif dan inovatif tadi. Nah, karena itu di bagian akhir saya sampai pada satu trimulti dakwah moderasi. Istilah saya saja trimulti dakwah moderasi itu kepada generasi milenial atau di era generasi milenial. Pertama, bahwa narasi dakwah moderasi mesti suaranya tidak kedengaran. Pak Ibrahim, suaranya Pak. Bilang Pak. Ya, baik dari Bapak Ibrahim, apakah cukup dicukupkan terlebih dahulu materinya atau sebentar sudah terakhir kesalahan? Ya? Oh, nggih. Sudah terakhir ya. Tadi suaranya nggak kedengar. Siap. Ya, ini juga terputus sebentar. Bagian akhir ini, ya. Oke. Jadi yang kedua, konten dakwah mesti berbasis kebutuhan atau realitas mad'u. Pesan-pesan moderat dalam narasi dakwah ini yang saya sebut dengan multi aspek. Jadi semua aspek harus menjadi bagian penting dalam dakwah moderat kita, bukan hanya kehidupan akhirat tapi juga kehidupan dunia, bukan hanya pendidikan tapi juga ekonomi, budaya, politik dan sebagainya menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam dakwah moderat. Dan yang ketiga, pastikan para pendakwah kita siapapun itu melek teknologi informasi komunikasi. Ini tidak bisa dihindari karena kita hidup di zaman kecanggihan teknologi informasi komunikasi. Pendakwah harus melek itu, baik itu new media dan media sosial untuk kepentingan dakwah. Inilah yang harus kita lakukan, upaya optimalisasi narasi dakwah media yang saya sebut dengan multi channel. Semua channel media sosial, media komunikasi mesti kita bangun dalam narasi dakwah. Nah, inilah bacaan-bacaan saya, 3 hal ini, trimulti dakwah moderasi ini, dalam bacaan saya sebagai implementasi dari khatibin nas ala qadri ukulihim dalam sabda Nabi itu. Bicaralah Anda kepada mad'u Anda sesuai dengan tingkat pemikiran, wawasan, dan pengalaman yang mereka hadapi. Dalam konteks ini adalah para milenial, generasi milenial kita. Saya kira itu. Yang berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita ramaikan dalam media literasi, media moderasi Islam moderat. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh materi pertama, dari web-web Islam yang harus kita kenal, dakwah di media YouTube, Facebook dan sebagainya harus kita bangun dengan baik. Terima kasih. Saya kira itu kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita dalami dalam diskusi jika ada hal-hal yang perlu kita dalami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.